Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa hamba Allah yang beriman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita telah berada di bulan suci yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita bisa meraih pahala yang banyak, ibadah yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan suatu uraian singkat tentang fadilah bulan Ramadan atau fadilah puasa yang sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. Apa yang dimaksud dengan perisai di dalam hadis tersebut? Yang dimaksud dengan perisai adalah bahwa puasa itu akan membentengi setiap individu-individu mukmin dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berpuasa, kita takut mendekati hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ucapan kita jaga, langkah kita jaga, tangan kita jaga, bahkan hati pun kita jaga. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita sedang berpuasa. Nah, itu maksudnya bahwa puasa adalah benteng atau perisai seorang mukmin dari perkara-perkara yang akan mendatangkan kepadanya dosa. Kemudian, kalau puasa itu adalah perisai bagi setiap mukmin dari melakukan perkara yang haram, ya secara individu seperti itu. Setiap individu akan terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Memang faktanya seperti itu, meskipun ada satu atau dua orang yang masih bermaksiat, tetapi secara umum kaum muslimin ketika dia sudah berpuasa, dia takut mendekati hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perisai yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu adalah perisai secara individu. Lalu bagaimana dengan perisai umat? Mari kita lihat bagaimana kondisi umat Islam hari ini. Di tengah-tengah kehidupan yang kita lihat pada hari ini, bahwa kondisi umat Islam itu jauh daripada predikat terbaik yang sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, khairu ummah, bahwa umat Islam itu adalah sebaik-baik umat. Tapi faktanya kita melihat hari ini adalah keadaan umat Islam itu sangat memilukan, sangat menyedihkan. Seperti apa yang kita lihat bagaimana saudara kita di Palestina hari ini, mereka jangankan untuk berpuasa, untuk mendapatkan makanan saja itu mereka susah. Kemarin kita melihat bagaimana mereka meminta bantuan berupa makanan, tetapi ketika makanan itu diberikan kepada mereka dari bantuan kemanusiaan, kemudian sebelum mereka mendapatkan makanan itu, mereka telah terlebih dahulu ditembak oleh orang-orang Zionis. Begitulah keadaan daripada saudara-saudara kita yang ada di Palestina hari ini. Bahkan mereka sudah berpuasa 5 bulan dari kemarin. Kenapa kita katakan demikian? Karena semenjak 5 bulan yang lalu mereka mengalami penindasan, pembunuhan dari orang-orang Zionis Yahudi. Sejak saat itu mereka tidak mendapatkan makanan. Sehingga ada di antara mereka yang hanya memakan daun-daunan saja untuk mempertahankan hidup. Begitu juga dengan saudara-saudara kita di Rohingya sana. Mereka terusir dari tempat lahir mereka. Mereka terlonta-lonta ke berbagai negara. Ada yang sampai ke India, ada yang sampai ke Bangladesh, ada yang bahkan sampai ke Malaysia dan Aceh. Nasib mereka tidak menentu, bahkan sebagian dari mereka adalah sudah meninggal di dalam laut karena tidak mampu lagi bertahan untuk hidup. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang ada di Uyghur Cina di sana. Mereka juga mendapatkan perlakuan yang biadab daripada rezim Cina. Sehingga di antara mereka sulit untuk berpuasa karena rezim yang zalim di sana itu melarang mereka untuk berpuasa. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang ada di India sana. Mereka mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Mereka ditindas, dizalimi oleh etnis Hindu yang ada di sana. Begitulah keadaan kita umat Islam hari ini. Bukan lagi
dikatakan sebagai predikat umat terbaik yang memimpin dunia. Tetapi kita jauh dari apa yang kita harapkan. Kita mengalami kemunduran di semua lini kehidupan. Lalu apakah yang akan menjadi perisai, yang akan menjadi benteng, yang akan menjaga umat Islam ini dari berbagai macam penindasan dari orang-orang kafir itu? Nah, di sini Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang lain, yang intinya hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis berpuasa tadi. Apa kata Rasulullah SAW? Innamal imamu junnah, yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi. Sesungguhnya imam itu adalah perisai. Orang-orang akan berperang di belakangnya dan akan meminta perlindungan kepadanya. Pertanyaannya pada hari ini adalah, kepada siapakah umat Islam akan meminta perlindungan? Kepada siapakah umat Islam akan membela dirinya untuk berperang melawan musuh-musuhnya? Itu tidak ada hari ini. Karena apa yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai imam itu tidak ada hari ini kaum muslimin. Karena yang disebut oleh imam mempunyai dua sifat itu. Yang pertama, imam itu adalah orang-orang yang kaum muslimin, umat Islam meminta perlindungan kepada mereka jika mereka mengalami kezaliman, mereka mengalami penindasan dari umat-umat yang lain. Dan itu tidak ada hari ini. Kemudian yang kedua, sifat dari imam itu adalah wa yuttaqa bihi. Orang-orang akan berperang di belakangnya untuk berjihad, membebaskan umat Islam yang lain daripada kezaliman. Dan itu tidak ada pada penguasa-penguasa yang kita lihat pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana umat Islam di masa lalu, sekitar 100 tahun yang lalu, orang-orang Yahudi, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha seperti hari ini yang berlaku zalim, itu tidak mampu berbuat apa-apa kepada umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam mempunyai satu pemimpin yang menyatukan mereka di seluruh dunia, yang mereka dengannya berlindung, yang mereka dengannya berjihad membela agama dan membela kehormatan mereka. Itulah imam, itulah khalifah. Ini yang tidak ada hari ini kaum muslimin. Umat Islam sudah lebih dari 100 tahun tidak memiliki pemimpin yang akan menyatukan mereka di seluruh dunia, yang akan melindungi mereka, yang mereka akan berjihad berperang di belakangnya. Oleh karena itu, kondisi yang kedua ini, yaitu kondisi ketertindasan umat Islam dari umat-umat yang lain, ini betul menjadi perhatian kita. Tentu kita akan berpikir bagaimana umat Islam ini akan berjaya seperti masa dahulunya. Sekitar 12 abad yang lalu umat Islam berjaya menguasai dunia. Tentu kita ingin mengulang kembali sejarah-sejarah kejayaan seperti itu. Tentunya kita memerlukan di sini junnah seperti yang disebut oleh Rasulullah SAW tadi, yaitu seorang imam, seorang khalifah yang akan menyatukan kita seluruh dunia untuk melindungi kita, yang dengannya kita akan berjihad berperang andai kata ada terjadinya kezaliman, penindasan kepada umat Islam. Inilah yang patut kita perhatikan, bahwa kita membutuhkan dua junnah. Junnah yang pertama adalah puasa, yang akan melindungi kita secara pribadi dari hal-hal yang haram. Yang kedua adalah junnah secara umat, secara keseluruhan, yang akan melindungi umat daripada kezaliman, penindasan, pembunuhan, dan penjajahan dari orang-orang kafir, umat-umat yang lain. Barangkali inilah sedikit uraian singkat tema kita pada bulan Ramadan yang mulia ini. Sebagai kesimpulannya, mari sama-sama kita wujudkan junnah di tengah-tengah kehidupan kita. Baik junnah secara pribadi, secara individu, maupun junnah secara kehidupan bermasyarakat dan umat secara keseluruhan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.